main game nih teman-teman ya. Game yang mereka bertiga nggak tahu nih. Ini sengaja gue siapin supaya mereka tuh bisa jawab jujur teman-teman. Benar-benar spontan, nggak direncanain. Nama gamenya itu Never Have I Ever. Ya, thank you. Never have I ever. Jadi pernah atau enggak gitu ya. Kita kan mau tahu nih kehidupan mereka sebagai pebisnis asuransi itu di lapangan aslinya kayak gimana sih. Dari tadi kan mungkin yang diomongin yang bagus-bagus aja gitu ya. Kayak income banyak, kebeli mobil Audi gitu ya. Jadi sebut merek, misalnya Audi sponsorin gitu. Iya. Tapi Harus kita ya. mau tahu nih sebenarnya mereka di lapangan gimana. Nah, makanya ini gue udah siapin teman-teman pertanyaan yang mereka nggak tahu nih. Nih, satu orang satu. Jadi cara mainnya gini. Kalau misalnya nanti gue tanya sesuatu, never have I ever, kalau kalian pernah, kalian jawabnya I have gitu ya, I have. Tapi kalau nggak pernah, bilangnya I have never, gitu ya. Bahasa Inggris nih ya? Iya, ceritanya. Nanti gue translate. Oke. Pertanyaan pertama, siap-siap ya. Never have I ever, pernah nggak ngerasa nggak punya market buat di prospek? Pernah. Pernah. Oke. Masa pernah sih? Tapi udah kebeli mobil, kebeli aset-aset, terus sukses? Pernah. Ya mungkin boleh gue bantu jawab kali ya. Gue bantu jawab ya. Sebenarnya kalau ngomongin nggak punya market gitu, kalau menurut secara pribadi gue ya, karena emang belum digali aja. Maksudnya digali itu kita belum bener-bener nyari. Karena gue yakin di kontak handphone teman-teman, ya dari kontak telepon, kontak WhatsApp, mungkin dari followers IG, following IG, gitu, kontak line, banyak teman-teman. Itu tuh semua market loh. Itu tuh semuanya market. Itu karena kita belum gali dan tiba-tiba pas ditawarin satu bisnis, apapun bisnisnya, disuruh nawarin suatu barang gitu, tiba-tiba udah block mindset. Karena kita belum pernah nih dulu, ya gue dulu dari background IT, tiba-tiba disuruh jualan. Ya gue juga bingung mau jualan apa gitu, nggak bisa ngomong dan lain-lain. Ya sebenarnya kalau ngomongin market itu semuanya pasti ada, cuma karena belum digali aja. Gitu. Ini jawabannya spontan dan menghayati banget ya. Pernah di posisi itu ya Pak? Pernah. Semua pernah. Oke. Jadi semuanya pasti pernah punya mental block gitu ya. Bilangnya nggak ada, tapi kalau digali sebenarnya banyak. Gitu ya. Boleh teman-teman yang ngerasa nggak punya market, teman-teman cek di kontaknya, lihat paling bawah jumlah kontaknya berapa gitu ya. Iya, benar. Oke. Yang berikutnya, never have I ever merasa asuransi tuh bukan bidang gue, bukan gue banget. Pernah. Pernah lah. Kalau gue mungkin gantian lah ya. Tadi kan Adrian udah jawab. Ya, gue pengen ini juga sih, cerita Sigrid. Ya kalau ngomongin pernah pasti pernah ya. Secara gue kan kuliah DKV animasi teman-teman ya. Jadi gue kuliah tuh desain. Ya itu kan mahal. Ya memang gue passionnya tuh di desain. Gue pengen ngerjain kayak Rapunzel, Coco gitu kan, itu kan keren banget gitu loh ya kan. Apalagi dulu juga ketika gue kuliah itu lagi hype banget ada seorang wanita animator dari Indonesia yang ngerjain Tintin gitu loh. Jadi itu benar-benar jadi satu pegangan buat kita anak-anak animasi gitu loh. Wah bisa nih tembus sampai ke Disney, bisa nih tembus sampai ke Hollywood gitu loh. Jadi emang passion gue tuh desain. Sampai ya akhirnya ya gue bertemu dengan satu teman gue yang namanya biaya hidup sih teman-teman ya. Bertemu dengan yang namanya biaya hidup gitu loh. Jadi ketika passion bertemu dengan biaya hidup, udah nggak passion lagi gitu loh, udah nggak fun lagi. Jadi gue mulailah cari peluang. Makanya gue sempat yang tadi ya, kerja di bank, pengen jadi driver ojek online, buat menuhin apa yang memang menurut gue tuh standar gue hidup di Jakarta. Ya berkat asuransi sebenarnya, bisnis asuransi yang bukan passion gue, ya gue bisa lah dapat kehidupan seperti hari ini. Tapi kalau ngomong asuransi dulu menurut gue passion gue nggak? Ya enggak gitu loh. Tapi ya kalau ngomong hari ini karena udah udah enak banget, ya ini jadi passion gue lah gitu sih. Ya. Emang semua kalau ada duitnya enak jadi ya. Passion. Jadi mungkin kadang-kadang kita harus bisa pilih what I want and what I need. Benar. Oke, berikutnya nih. Never have I ever bilang kalau aduh, gue tuh orangnya nggak bisa ngomong. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Oke. Willy. Iya benar ya, mungkin Willy karena introvert ya, Will. Gimana, Emang lu Will? bisu? Enggak sih, jadi sebenarnya gue pernah, karena gue udah ikut seminar, gue udah ikut yang namanya komunitas, ternyata apapun yang kita pikirin itu kalau kita mau itu bisa ternyata. Nah tadinya kan gue cuma karena males aja, gue males karena nggak terbiasa ngomong gitu kan. Jadi gue terbiasa diam gitu kan. Pas kuliah pun bisa dibilang gue di kelas itu paling diam di
di kampus lah ya, di sekolah, di kampus gitu ya. Mungkin ada teman gue juga di sini yang boleh lah verifikasi ya. Kalau kalian ada join di sini boleh bilang emang benar gitu ya. Jadi ini bukan rekayasa gitu ya. Bukan. Jadi ada teman gue Gary kan, itu suka ngebully gue di kampus tuh. Jadi kalau gue senyum ketawa aja dia udah standing applause, Willy ketawa, dia senyum gitu kan. Bahkan gue diem, tapi karena berekspresi jadinya wah banget gitu kan. Nah di situ gue mikir apa, guanya aneh ya, gue diem terus dibilang aneh dan lain-lain kan. Tapi karena gue udah punya mindset kayaknya ya gue harus mulai belajar ngobrol gitu kan. Tapi ternyata gue pengen itu bisa loh gitu ya. Jadi ya bukan nggak bisa ngomong sih, nggak mau ngomong gitu. Nah kedua itu kadang kelemahan gue itu jadi kekuatan. Jadi bisa dibilang di sini kita itu nggak harus banyak ngomong sih, Grit. Gue itu dapat banyak klien, dapat banyak rekrutan, banyak tim itu karena gue dengerin masalah mereka. Jadi karena gue terbiasa mendengarkan, itu gue ngerti poin-poinnya itu di mana aja, nasabah butuhnya apa. Jadinya bukan karena gue pinter ngomong sih, tapi karena gue pinter dengerin nasabah cerita ini, ujung-ujungnya nasabah langsung bilang, Will, kamu punya program apa sih? Coba deh kamu bikinin. Gue juga bingung nih, gue belum cerita apa-apa, udah disuruh bikin ilustrasi. Itu sih, jadi menurut gue itu bukan kelemahan, tapi jadi kekuatan buat gue sih. Ya, jadi sebenarnya di bisnis kayak gini, teman-teman, kita kan sebenarnya people business banyak ketemu orang, tapi kita tuh sebenarnya bukan harus banyak ngomong lah teman-teman, justru kita tuh harus banyak dengerin gitu ya. Always listening, always understanding. Always understanding, mantap. Ya, oke. Yang berikutnya, never have I ever pernah nggak dijauhin teman-teman gara-gara jadi agent asuransi? Ya untungnya enggak sih. Belum pernah sih. Enggak pernah. Ya. Willy? Oh, mix. Pernah nggak ya? Bingung sih jawabannya. Tapi mungkin pernah. Ya. Kenapa Will dijauhin? Ya karena dulu kan gue nggak ngerti cara ngomong ya, Gret ya. Jadi gue itu ngomongnya itu konteks banget, fabel banget gitu ya, baku banget ya. Jadi ketemu orang itu, kok lu kaku banget gitu ya. Pas gue jelasin, ini asuransi ya, gue bilang bukan. Tapi pas gue keluarin ilustrasinya, lah asuransi. Gue jadinya, lah lu jujur aja deh dari awal ngomong gitu. Nah, jadi sebenarnya itu gue bukannya nggak mau jujur ya, tapi gue takut aja kan, gue pemalu kan dulu kan, pemalu dan gue nggak pengen itu dijauhi gara-gara itu. Tapi karena gue salah respon, gue salah ngomong, gue malah dijauhi. Tapi itu nggak semua, itu cuma satu orang, kebetulan cuma satu orang. Dan di situ gue belajar, oh ternyata kita itu profesional lah, jadi ngomong-ngomong aja lah. Jadi sekarang kalau orang nanya gue pun, gue nothing tulus, belum tentu gue mau prospek lu gitu kan. Jadi gue ngomong aja gitu kan, orang juga udah ngerti gitu. Tapi ketika dia ngelihat diri kita seperti apa, ujung-ujungnya dia juga nanya kok, coba dong lu review polis gue, coba dong lu buatin gue ilustrasi gitu ya. Jadi ya. Mungkin yang bermain di pikiran gue itu aja sih. Nyaman ya. Ya nyaman harus aja. Bikin nyaman orang benar, ya. Karena benar. sebenarnya kalau kita tawarinnya baik-baik, kita bisa caranya jelasin ke dia caranya yang benar, tujuannya apa gitu ya. Dan mungkin kan orang banyak yang nggak suka kalau terlalu di-push, nggak lihat waktu apa kayak gitu ya. Oke. Nah, berikutnya. Pernah nggak dimarahin orang pas prospek? Belum pernah. Gue pernah sih, Grit. Oke. Jadi ceritanya dulu pas gue zaman agent, gue prospek ke Tanah Abang. Ya biasa lah ya, Chinese Kalimantan, orang-orang pengusaha Tanah Abang. Jadi ketika gue prospek, kan ada ngomongin sakit tuh. Nah dia marah tuh, lu mau nyumpahin gue ya, ibaratnya kayak begitu. Lu nyumpahin orang sakit ya? Lah, agent baru nih kan ceritanya template nih, kaget dong gitu loh. Jadi ya berasa dimarahin sih. Tapi sebenarnya di situ gue belajar. Sebenarnya ya kita sebagai agent ya, bisnis ya, kita harus kreatif aja sih sebenarnya. Kalau kita lakukan dengan kreatif, ya kita ngerti kebutuhannya apa, ya gue yakin pasti mereka juga ngerti. Akhirnya ya gue switch sih, gue nggak ngomongin soal sakit-sakit dan lain-lainnya, tapi gue lakukan dengan lebih kreatif, bahwa ini bisa jadi dana pensiunnya dia. Akhirnya closing juga sih, Kira. Ya itu sih.
Oke, jadi sebenarnya kita tuh perlu bisa peka juga. Orang tuh diajak cara ngomongnya gimana. Ada yang bisa pakai cara A, ada yang bisa pakai cara B gitu ya, Sur. Benar. Oke. Never have I ever dikasih referensi banyak dari satu nasabah. Pernah lah. Pernah. Paling gue boleh bantu jawab ya. Kalau sebenarnya itu kalau dapat referensi, sebenarnya gue pernah ada satu pengalaman sih teman-teman. Waktu itu nasabah ini, waktu itu masih calon nasabah ya. Calon nasabahnya ini udah kepahitan banget sama yang namanya asuransi. Karena mungkin waktu itu pernah dibohongin lah gitu sama yang sebelumnya, sama agent dia yang sebelumnya. Cuman akhirnya gue bantu servicing, bantu jelasin ulang semua. Akhirnya balik lagi trust-nya. Karena ingat ya teman-teman, di sini kan kita bisnis jasa keuangan. Karena kalau ngomongin jasa, artinya ini udah ngomongin trust, kepercayaan. Kalau misalnya orang udah percaya sama kita, akhirnya sampai sekarang teman-teman, nasabah ini akhirnya kasih referensi terus-terusan. Dan sampai sekarang nggak henti-henti sih, gitu. Karena di sini ngomonginnya trust. Gitu. Benar sih. Never have I ever sewa mobil modal prospek biar kelihatan keren. Ayo, Enggak pernah. STNK-nya boleh dicek, Surya Winata Fusada. Gitu ya, jadi bukan pencitraan ya. Enggak lah. Wah, buktikan. Dompet gue di situ. Oke, nggak pernah ya teman. Oke, pernah nggak bantuin nasabah klaim sampai nasabahnya thank you? Pernah sih. Gua ini sih Grit, tahun lalu kan sama tahun ini ya, maksudnya COVID itu kan luar biasa banget ya. Jadi di tahun lalu itu tiba-tiba ex workmate gue lah di Bank Bumi Arta ngechat gue gitu loh, Sur, bisa nggak klaim COVID nih asuransi gue? Ya kebetulan jadi nasabah gue. Ya gue bilang bisa dong, Prudential itu kan pasti cover gitu loh. Dia ya bahkan sampai beberapa kali nanya, yakin nggak? Soalnya ya memang kita tahu lah ya, COVID itu kan memakan biaya tuh gede gitu loh. Ya akhirnya ya benar gitu loh. Dia dirawat 3 minggu itu habis kurang lebih 200-an juta. Wow. Dan itu full cover oleh Prudential gitu loh. Jadi dia benar-benar, wah thank you banget Sur, thank you banget. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, bayangin orang income 10 juta, tagihan 200 juta, itu 20 bulan gaji dia loh, Gret. Itu juga kalau dia nggak makan, nggak minum, nggak bayar yang lain-lain gitu loh. Ya kan orang zaman sekarang tiba-tiba diminta 200 juta, gue yakin nggak semua orang ready gitu loh. Ya untung aja ya, dia buka asuransi dan dia benar-benar full cover. Bahkan dia punya manfaat lain dari Prudential yang santunan harian, itu dia dapat malah plus sakit con 9 juta gitu. Ya, lumayan. Jadi ya makanya dia saya thank you banget, gue ditraktir makan di Tanah Abang gitu loh ya, di depan Bank Bumi Arta gitu loh. Sur, tapi kan kalau COVID itu sebenarnya juga di cover ya sama Dinkes. Ya benar di cover. Tapi sebenarnya begini sih Gret, kalau kita lihat ya, Dinkes itu kan cuman cover itu kan beberapa aja, dan obat-obatan tertentu itu nggak di cover, seperti Gamaras, obat-obatan lain itu kan puluhan juta per satu stripnya gitu loh, dan itu kan mahal banget. Betul. Nggak mungkin dong. Dan berdasarkan data yang kemarin gua baca ya, kalau nggak salah ya, itu Dinkes udah kasih limit buat cover masyarakat gitu loh, karena udah terlalu banyak orangnya gitu loh. Kalau nggak salah mentok-mentok 20 juta deh kalau nggak salah ya, tapi teman-teman nanti bisa cek sih. Ya better lah kalau kita, maksudnya kalau punya budget ya, better kalau kita punya asuransi swasta. Karena yang namanya BPJS ya pasti semua ada limitnya, dan ya pasti kalau yang namanya gratis nggak mungkin fasilitasnya sebagus yang bayar sih, gitu sih. Iya benar sih, ada uang ada barang. Pasti benar. Oke, terakhir nih teman-teman ya. Pernah nggak down karena ditolak calon nasabah? Pernah. Wih, ini nggak pernah ada. Hebat banget loh. Mantap banget ya. Cuma boleh ya gue share kalau masalah down ditolak nasabah ya, yang namanya bisnis ya teman-teman ya. Bisnis apa sih yang nggak ada penolakan teman-teman? Pasti semua bisnis ada penolakan dong. Kayak misalnya nih, kalau nggak di sini, misalnya gue tadi kan gue cerita, gue mau jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng aja teman-teman, gue yakin pasti ada yang nolak gue. Kalau misalnya orangnya nggak suka makan nasi goreng, bener nggak? Udah pasti dong. Bener. Ya kan, nah cuman sebenarnya teman-teman, karena ini kita di bidang jasa, ya kita harus ngerti, kita harus posisiin kepada calon nasabah kita, apakah dia ini sesuai dengan kebutuhannya apa yang kita jelasin. Kita harus jelasin sesuai dengan konsepnya gitu teman-teman. Karena konsepnya pas, kalau konsepnya pas, orang ini pasti ngambil sama kita gitu. Karena kita harus tahu dulu kebutuhannya apa, cari ngomongnya seperti apa, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu sih. Ya. Gitu. Terus sebenarnya nggak ada yang ditolak ya, sebenarnya mungkin cuma penundaan ya. Ya Benar-benar sih, kalau di kasus gue itu
sebenarnya gue hubungannya terlalu tipis sih, Grit. Maksudnya gue baru kenal orang, gue langsung cerita gitu kan. Okay. Artinya lalu siapa gitu kan. Akhirnya gue belajar satu hal tuh. Hubungan itu harus di atas bisnis. Jadi setelah kita udah kenal orangnya lebih dalam, udah ngobrol-ngobrol, ya kita baru bisa ngomong sesuatu lah. Kalau kita baru kenal, kita ngomong apapun, orang pikir lah, lu siapa? ngomongin asuransi lagi lu, gue juga nggak kenal gitu kan. Iya. Nah di situ setelah teman-teman gue udah mulai banyak, network dia itu network gue, jadi pas ngomong sini, lu kenal ini ya, lu kenal ini ya. Kalau udah dekat baru dia mau. Betul. Dengerin soalnya, they don't care how much you know until they know how much you care. Ya. Yes. Jadi kita memang harus care dulu gitu, ada step-stepnya. Nah, oke guys, main-mainnya udah. Gua mau ke pertanyaan ya. Udah nih ya. Lebih mendalam. Thank you Okay. ya. Ini jawabannya Thank you. jujur banget loh. Nah,